Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku. Ya, selamat pagi kepada ustaz-ustazah, para guru SMP maupun SMA IT Askia, para murid-murid ustadz yang ustadz cintai, apakah itu murid SMP IT ataupun SMA IT ya. Insya Allah di pagi yang indah ini kita akan melakukan webinar terkait kajian Isra Miraj, dan mohon izin Ustadz membuka masker ya, seperti itu. Insya Allah pemateri yang hebat untuk hari ini sudah datang di depan kalian. Insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Tema pada kajian kali ini ialah webinar tentang keajaiban Isra Miraj. Apa itu Isra Miraj? Kenapa Isra Miraj disebut sebagai keajaiban? Tentunya Ustadz tidak akan panjang lebar di sini. Yang pasti, yang seingat Ustadz, ketika kita berbicara Isra Miraj, pastilah ada kaitannya dengan apa? Rukun Islam. Coba tebak. Betul, yaitu sholat. Karena syariat sholat turun ketika Isra Miraj ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Miftahul Ulum LC. Ya, insya Allah beliau merupakan seorang guru juga, kemudian seorang konsultan program Al-Quran, dan beliau merupakan salah satu lulusan dari Al-Azhar University Mesir. Seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya terkait keajaiban Isra Miraj akan lebih diterangkan oleh Ustadz Miftahul Ulum. Untuk keberkahan kita pada di pagi hari ini, kita bukan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai? Oke, mari kita simak penjelasan Ustadz Miftah. Sekian, silahkan disimak dengan baik. Nanti setelah kajian Ustadz Miftah akan ada sifatnya bukan penugasan ya, intinya ada praktek dari kajian ini seperti itu. Dan terakhir, insya Allah nanti Ustadz atau wali kelas kalian akan men-share Google Form terkait refleksi pada kajian di pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Miftah dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sanna bisunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, untuk memulai pembicaraan pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan memuji, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan terus kita ingat kepada Allah, memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, Allah akan ingat kita. Terutama di saat-saat sekarang ini, lagi banyak kesulitan di negeri ini, bagi banyak ujian di negeri ini. Mudah-mudahan dengan Allah mengingat kita, Allah sayang kepada kita, segala ujian yang ada di sekitar kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk memulai pembicaraan pada kesempatan kali ini, mari juga selain mengingat Allah, kita juga harus sering mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara yang paling mudah mengingat Rasul adalah dengan bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita sering mengingat beliau, suatu saat beliau akan ingat kita, akan mampu mengenali kita, dan mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan pada kesempatan kali ini saya untuk sedikit berbagi tentang bagaimana cerita Isra Mi'raj, apa hikmah-hikmah yang berada di balik kejadian Isra Mi'raj, dan bagaimana luar biasanya Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah,
apabila kita ingin membahas tentang Isra Mi'raj, kita kalau membahas dalam segi sejarah dan hikmah, kita bisa membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nanti ada kejadian sebelum Isra Mi'raj. Yang kedua adalah kejadian Isra Mi'raj tersendiri. Yang ketiga adalah kejadian setelah Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, para sejarawan dan kita juga banyak dalam sirah Nabi membaca tentang kejadian sebelum Isra Mi'raj. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita melihat dalam buku sejarah, kita bisa menjawabnya, yaitu pada tahun itu adalah tahun kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku sejarah diceritakan bahwa Rasulullah pada tahun itu sangat sedih sekali, dan banyak orang yang tahu kesedihan Rasulullah dilatar belakangi karena meninggalnya istrinya dan meninggalnya pamannya yang selalu membela beliau apabila ada yang menghina beliau, apabila ada yang merendahkan beliau, selalu dibela oleh pamannya. Tetapi Rasulullah tidak mungkin hanya sedih gara-gara itu. Rasulullah tidak mungkin hanya tertekan gara-gara itu. Tetapi kalau kita bisa melihat lebih jauh lagi dalam ilmu sejarah, kita bisa melihat apa yang terjadi kepada jiwa Rasulullah ketika itu, sehingga para ulama menggelari tahun itu adalah Ammul Khuzni, yaitu tahun kesedihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesedihan Rasulullah tidak hanya dilatar belakangi karena meninggalnya orang yang terdekat beliau, tetapi kesedihan beliau juga dilatar belakangi karena posisi Islam, posisi umat Islam, posisi orang-orang yang memeluk Islam ketika itu sedang diuji berat-beratnya oleh kafir Quraisy, yaitu dengan pemboikotan yang sudah terjadi hampir 3 tahun. Ketika mau menjelang Isra Mi'raj itu pemboikotan sudah terjadi 3 tahun. Dan pemboikotan ini mengakibatkan luar biasa. Yang dulunya terkenal, yang namanya Abu Bakar itu adalah orang kaya, yang namanya Utsman itu adalah orang kaya, yang namanya Siti Khadijah itu adalah orang kaya. Tetapi ketika pemboikotan ini berlarut-larut sehingga sampai 3 tahun, waktu itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa di antara umat Islam. Sehingga para sahabat ketika itu banyak yang kelaparan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mengakui bahwa beliau pun lapar luar biasa. Dan ketika itu Rasulullah sedih karena dakwah Islam ketika itu sulit sekali untuk berkembang karena diboikot. Sempat beliau ingin memutuskan dakwah keluar dari kota Mekah, mencoba ke Taif beliau untuk berdakwah. Tetapi ternyata di Taif pun beliau dikejar-kejar luar biasa. Dan yang mengejar-ngejar beliau adalah anak-anak. Yang menghinakan beliau juga di kalangan anak-anak luar biasa. Jadi beliau waktu itu disebut tahun kesedihan adalah betul yang pertama karena ditinggalkan oleh keluarga terdekatnya. Tetapi di lain pihak juga beliau melihat kondisi umat Islam ketika itu sangat menderita sekali. Banyak sekali yang kelaparan, banyak sekali yang sakit. Dan kondisi dakwah Islam ketika itu sangat sulit sekali untuk melebarkan sayap untuk dakwah agama Islam. Inilah yang melatar belakangi sehingga para ulama menyebut tahun sebelum kejadian Isra Mi'raj itu terjadi atau tahun di saat Isra Mi'raj itu terjadi disebut Ammul Huzni, tahunnya kesedihan, tahunnya para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kesedihan inilah Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguatkan kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berdakwah kembali dengan masyarakat yang begitu luar biasa ketika itu, dan mudah-mudahan beliau setelah di Isra dan di Mi'rajkan akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan betul nanti setelah kejadian Isra Mi'raj Rasulullah mendapatkan kekuatan kembali dan beliau bisa melebarkan sayap Islam. Dan setelah inilah nanti proses Islam bisa hijrah, Islam bisa memiliki negara sendiri, Islam bisa memiliki pasukan sendiri, diawali dari kisah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah sebelum Isra Mi'raj ini bisa kita petik sebuah pelajaran, yaitu bagaimana orang terdahulu Rasul dengan para sahabatnya mempertahankan agama Islam. Mereka rela diboikot, mereka rela dihina, mereka rela disiksa, mereka rela untuk kelaparan, mereka meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Demi apa? Mereka demi tetap bertahan di dalam agama Islam. Mereka rela untuk seperti itu kan. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, bukankah kamu ingin menjadi ahli surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra, bukankah kamu ingin jadi ahli surga? Maka
kamu perlu diuji seperti umat-umat terdahulu, yaitu banyak sekali kesulitan, banyak sekali kesusahan. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari sebelum kejadian Isra Mi'raj ini, dari tahun kesedihan Rasulullah, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mempertahankan agama Islam sehingga mereka rela untuk mereka lapar, mereka capek dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kisah ketika Isra Mi'raj. Nah, di saat umat Islam dalam keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah. Kalau kita bisa menyebutnya salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa disebut mukjizat? Karena ini hal kejadian yang luar biasa, di luar nalar manusia, dan ketika itu zamannya juga masih zaman terbelakang, sehingga kejadian ini tidak mungkin sama sekali terjadi ketika itu. Yaitu adalah kejadian Isra Mi'raj, di mana Rasulullah berangkat dari kota Mekkah ke Masjidil Aqsa. Itu sangat luar biasa sekali apabila ditempuh waktu itu dengan kuda yang paling cepat sekalipun sebulan minimal harus sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau kuda tercepat, mungkin kalau hari ini pakai pesawat bisa saja ya sekitar beberapa jam bisa nyampe, tetapi dulu itu tidak mungkin. Makanya disebut mukjizat, dari salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah itu Rasulullah menceritakan sampai ke langit beliau, ya Sidratil Muntaha, setelah itu kembali ke kota Mekkah dalam semalam. Ini bisa disebut mukjizat yang sangat luar biasa ketika itu. Dan tanggapan orang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas hal seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, di saat kita sedih, di saat Rasulullah sedih, di saat masyarakat ketika itu Islam kekurangan, ketika kelaparan, ketika dakwah tidak bisa berkembang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah Isra Mi'raj ini untuk membangkitkan semangat kembali. Hadiahnya adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan kembali. Dada Rasulullah dibelah kembali, dan ini adalah pembelahan yang kedua. Kalau para ulama mengatakan yang pertama adalah ketika waktu beliau ada di Bunda Halimatus Sa'diyah. Yang kedua adalah ketika sebelum Isra Mi'raj ini dibersihkan kembali hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram menggunakan sebuah kendaraan yang para ulama menyebutnya adalah buraq, hewannya lebih kecil daripada kuda kalau para ulama mengatakan, dan lebih besar daripada keledai katanya, di antara itu. Lalu beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini luar biasa ya. Berangkat dari masjid ke masjid. Nah, ini bisa jadi pelajaran bagi kita. Kalaulah kita sama persis seperti yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, di mana kita lagi sedih luar biasa, di mana kita lagi kelaparan luar biasa, di mana kita lagi kesulitan luar biasa, ini bisa diambil kejadian Isra Mi'raj ini, bisa juga jadi obat buat kita, bisa juga jadi nasihat buat kita. Pertama adalah bersihkan diri seperti Rasulullah dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwuduklah, bersucilah. Lalu setelah itu carilah solusi dari masjid ke masjid, dan masjid-masjid ke masjid ini luar biasa ya. Tempat yang dimuliakan oleh Allah di bumi ini, ya, tempat yang disucikan oleh umat Islam di dunia ini. Sampai kalau para ahli fikih mengatakan masjid itu harus dibedakan dengan yang lain. Kalau kita suatu saat punya hotel, kalau suatu saat kita punya bangunan, kalau ada acara megah di hotel itu boleh kita pakai sendal ke dalamnya, boleh kita di dalamnya mengadakan acara yang sangat besar dan lain sebagainya. Tetapi ketika masjid, walaupun mau mengadakan acara, tidak boleh kita pakai sendal ke dalamnya. Dan bahkan para ulama demi memuliakan masjid, di dalam mazhab Syafi'i itu dilarang. Orang bagi yang lagi junub, orang yang lagi hadas besar, dilarang untuk ke masjid. Kenapa? Karena ingin dimuliakan. Apalagi dua masjid ini yang diceritakan ketika Isra Mi'raj, yaitu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, ini adalah dua masjid termulia di dunia ini. Sampai ulama fikih mengatakan, kalau kamu sholat di dua masjid ini, bedanya 1000 tahun, bedanya 1000 ya, salat dengan masjid-masjid yang lainnya. Ini dimuliakan oleh Allah. Dan hari ini masjid ini menjadi dua kiblat. Ya, dulu menjadi kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Ya, umat-umat terdahulu kiblatnya ke Masjidil Aqsa, dan umat sekarang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah di Madinah, beliau selalu ingat terus ke kota Mekkah. Allah mengatakan qad nara taqalluba fis sama. Ketika Rasulullah sering melihat ke langit, menatap kota Mekkah dari Madinah, beliau ingat terus kota Mekkah, maka Allah memindahkan kiblat menjadi ke kota Mekkah, dan akhirnya kiblat yang kedua yaitu adalah Masjidil Haram. Dan bagi kita ini adalah kiblat utama kita, yaitu Masjidil Haram.
Hadirin rahimakumullah, dua masjid ini sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, Masjidil Haram. Kalau sampai ada yang berani menyerang ke Masjidil Haram dulu, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kondisi kiblat yang kedua yaitu Masjidil Aqsa, masjid yang dimuliakan oleh umat Islam, sangat dalam keadaan mengkhawatirkan sebenarnya hari ini, karena kita sudah tahu ya, ekspansi Yahudi itu sudah lama sekali, ekspansi Israel itu sudah lama sekali, dan sampai umat Islam seluruh dunia hari ini mendukung untuk mempertahankan masjid ini. Sampai ketika Khalifah Umar bin Khattab sempat mempertahankan masjid ini. Ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi mempertahankan masjid ini. Umat-umat setelahnya pun mempertahankan masjid ini. Kenapa? Karena ini adalah masjid yang dibela, masjid yang disucikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini menjadi rangkaian perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian Isra Mi'rajnya. Oleh sebab itu wajar kalau hari ini ketika banyak sekali umat Islam yang ingin tetap menjaga masjid ini, ingin tetap mensucikan masjid ini, tidak ingin dikotori apalagi dijadikan tempat-tempat yang lain, diganti oleh tempat yang lain. Hadirin rahimakumullah, ketika kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kejadiannya malam lagi. Para ulama tafsir mengatakan ketika kejadiannya malam, kenapa kejadiannya malam? Dari masjid ke masjid. Malam itu adalah waktu yang paling indah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang kita jauh dari kehingar-bingaran, waktu dari kita jauh dari kesibukan. Makanya para ulama mengatakan, kenapa Allah mengatakan ini lailan minal masjid ilal masjid. Masjid ke masjid adalah tempat yang dimuliakan. Ini sangat cocok sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebelumnya diawali dengan bersuci terlebih dahulu, dibelah dadanya terlebih dahulu. Ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa dalam agama Islam. Setelah ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan para nabi dan beliau menjadi imamnya ketika itu. Dan ketika beliau naik ke langit pun dari Masjidil Aqsa, di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, beliau dipertemukan juga dengan para nabi. Beliau juga dipertemukan dengan para anbiya. Beliau diperlihatkan kejadian-kejadian yang terjadi ya, nanti di padang mahsyar, di neraka, di surga. Bahkan beliau juga melihat kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia, dan tetapi beliau banyak sekali hikmah dalam kejadian itu. Lalu akhirnya beliau adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diceritakan di dalam surat An-Najm ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril bentuk aslinya yang kedua kali ya, yaitu kapan? Inda Sidratil Muntaha, ketika beliau di Sidratil Muntaha. Jadi kalau kita mencari apa dalil Isra, apa dalil Mi'raj, kalau Isra dalilnya adalah di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu adalah pengertian daripada Isra ya, diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita melihat dalil Mi'raj, yaitu diperjalankan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, kita bisa membuka di surat An-Najm ketika mengatakan inda Sidratil Muntaha, yaitu Rasulullah sampai kepada Sidratil Muntaha. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika disinilah Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dialami oleh umat Islam ketika itu. Dan beliau dan ini pun bisa kita jadikan pelajaran ya di dalam kehidupan. Ketika kita sedih seperti Rasulullah, ketika umat Islam misalkan sedang tertekan, ketika kelaparan terjadi di mana-mana, ataupun ketika dalam kehidupan kita lagi banyak masalah, Isra Mi'raj ini bisa dijadikan pelajaran. Kita berbersih diri, berbenah diri dulu. Setelah itu kita beribadah kepada Allah, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, nah ini diberikan cara bagi umat Islam yang ingin berkomunikasi langsung dengan Allah, yang ingin mengadu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ibadah yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, yaitu ibadah salat. Kalau kita ibaratkan hari ini, misalkan di antara kita ada yang sedang memiliki masalah dalam hidup. Misalkan memiliki hutang ke sebuah perusahaan, misalkan saya memiliki hutang ke sebuah perusahaan. Tiba-tiba saya gak bisa bayar, kondisi saya di rumah lagi kelaparan, lagi kekurangan uang dan lain sebagainya.
Tiba-tiba saya datang ke perusahaan tersebut, diketemukan sama bosnya, kata bosnya, udah masalah kamu lunas. Kita pasti bahagia. Rasulullah pun sangat bahagia sekali ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau bos perusahaan itu bilang kepada kita, kalau ada masalah hubungi lagi saya. Ini nomor saya. Pasti kita akan lebih bahagia lagi. Kalau ke depan kita ada masalah, kita bisa langsung komunikasi dengan atasan. Begitupun Rasulullah. Ketika itu beliau, umat Islam kondisinya lagi banyak sekali yang kelaparan. Ketika itu umat Islam banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang sakit. Keadaan umat Islam ketika itu dakwah tidak bisa berkembang. Keluarga yang mendukung beliau sudah meninggalkan beliau karena meninggal dipanggil oleh Allah. Beliau sangat sedih, dan ketika dipertemukan dengan Allah, dipertemukan dengan para nabi, beliau sangat bahagia. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Rasulullah, untuk menguatkan kembali dakwah Rasulullah, sehingga diperlihatkan kejadian-kejadian masa lalu. Dan ini pun bisa menjadi pelajaran bagi kita ketika kita nanti sulit di dalam kehidupan, ketika kita banyak sekali masalah dalam kehidupan, kita bisa memanfaatkan seperti kejadian Isra Mi'raj ini, yaitu kita bisa langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan salat. Ya, ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu lagi ada masalah, udah meminta tolong lagi aja langsung kepada Allah. Kalau saya ibaratkan, kalau ada bos, kalau ada masalah telepon aja bosnya langsung. Saya ada masalah, pasti nanti akan dibantu. Begitupun dalam hidup, kalau kita ada masalah langsung aja komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan. Dan para Rasulullah, para sahabat, para ulama, apabila mereka memiliki masalah, mereka langsung melaksanakan salat. Ketika mereka bingung dalam sebuah pilihan, mereka salat. Kalau kita sering menyebutnya salat istikharah. Ketika mereka banyak masalah dan lain sebagainya, ketika mereka banyak kebutuhan, mereka melaksanakan salat. Bahkan kata para ulama, kalau bingung niat salat apa ini saya, salat mutlak. Salat yang niatnya tanpa dibatasi oleh salat zuhur, salat asar, qobliyah, dua tidak. Saya bingung, ada masalah, salat aja langsung. Ya, ini sebutnya salat mutlak. Usolli, salat lah. Atau usolli, Allahu Akbar, langsung salat. Rokaatnya juga bebas. Kata para ulama, rokaatnya juga mau 2, mau 3, yang penting ketika kita ada masalah, langsung ambil air wudu. Seperti Rasulullah dibersihkan kembali, lalu setelah itu ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan salat, lalu bercerita semua masalah kita adukan kepada Allah. Rakaatnya silahkan tidak dibatasi, kata para ulama. Kalau kita bingung menentukan ini salat apa, saya lagi pusing, saya lagi banyak masalah, saya lagi ada masalah, saya salat aja langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang dioleh-olehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat komunikasi, dan ini diwajibkan bagi umat Islam, ya, yaitu salat yang 5 waktu. Dulu awalnya salatnya para ulama mengatakan 50 waktu. Tetapi ketika beliau kembali ke langit yang ke-6, beliau ketemu Nabi Musa alaihi salam. Di sana Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan kuat kalau salat 50 kali. Coba kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi mengadu, ya Allah, kata saran dari saudara saya, umat saya tidak akan kuat 50 waktu. Akhirnya Allah menurunkan menjadi 45. Setelah itu turun lagi, kamu bakal kuat lagi, minta lagi, terus balak-balik sehingga terakhir menjadi 5. Dan ini adalah alat sebenarnya untuk ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mah kita sudah punya nomor handphonenya nih gitu. Kalau ada masalah tinggal bilang aja. Kayak gitu aja. Persis seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, dari kejadian Isra Mi'raj ini, ya, bisa satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu ketika kita di dalam kehidupan nanti memiliki permasalahan, maka kita bisa persis seperti yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian Isra Mi'raj ini, yaitu yang pertama tadi, kita bersihkan diri, ya, kita bersihkan diri. Setelah itu kita melakukan langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Rasulullah pun dipertemukan dengan para nabi, itu juga bisa jadi pelajaran buat kita, yaitu apabila kita memiliki kesulitan, kita juga bisa menemukan orang-orang yang saleh, bisa meminta nasihat kepada mereka. Kita juga bisa meminta musyawarah dengan mereka ketika ada permasalahan. Dan insya Allah Rasulullah pun setelah kembali dari Isra Mi'raj, beliau bahagia sekali bisa bertemu dengan Allah, bisa bertemu dengan para nabi. Beliau bisa mendapatkan pelajaran untuk mengarungi dakwah, ya, di dalam menyampaikan agama Islam.
Dan beliau sudah punya oleh-oleh yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita lakukan nanti di dalam kehidupan ketika kita mempertahankan agama Islam. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah kejadian setelah Isra Mi'raj. Kejadian setelah Isra Mi'raj, Rasulullah kembalilah ke kota Mekkah, ya. Rasulullah kembalilah ke kota Mekkah dan beliau, sebagian para ulama mengatakan kembali ke dekat Ka'bah kembali, ya. Kembali ke dekat Ka'bah, dan ketika subuh pertama kali yang menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abul Hakam atau yang kita mengenalnya Abu Jahal, ya. Ketika itu beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu seolah-olah sedang kebingungan atau seolah-olah kelihatan lagi banyak masalah. Beliau kesempatan ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa kamu di sini? Pagi-pagi sekali sudah ada di sini." Lalu Rasulullah menceritakan kepada Abu Jahal ini, ya, kejadian yang terjadi, yaitu saya sudah berangkat dari Masjidil Haram, terus ke Masjidil Aqsa, terus ke langit, terus balik lagi. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Dia tertawa. Dia menertawakan Nabi Muhammad. Dia senang sekali. Mungkin anggapan dia Rasul sudah gila. Mungkin anggapan dia ini Rasul lagi stres. Ya, Muhammad lagi stres. Kenapa? Umatnya saya boikot. Umatnya saya boikot. Mereka lagi kelaparan. Muhammad lagi ditinggal oleh istrinya. Muhammad ditinggal oleh paman yang suka mendukungnya. Kayaknya dia lagi stres. Dia bercerita, berhalusinasi. Dia bercerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit ketujuh. Abu Jahal itu senang sekali mendengar cerita ini. Sehingga menawarkan kepada Muhammad. Muhammad mau tidak? Kalau saya kumpulkan umat-umat kafir. Lalu saya kumpulkan juga umat-umat Islam pada kesempatan kali ini. Kamu bercerita ini. Tumben. Abu Jahal meminta Nabi Muhammad untuk berceramah. Tumben sekali. Tetapi bagi dia ini sedang menjebak sebenarnya. Ingin menjebak Rasulullah SAW. Dia ingin memprovokasi Rasulullah. Dia ingin menyampaikan kepada umat bahwa Muhammad lagi gila. Seperti itu. Akhirnya dia kumpulkan. Orang-orang jahiliyah ketika itu, umat-umat Islam yang ada pun dia kumpulkan. Lalu Muhammad sedang bercerita. Menceritakan kejadian Isra Mi'raj. Ya. Akhirnya banyak yang tidak percaya ketika itu. Dan banyak umat Islam yang lagi ketika itu goncang pikirannya. Dan ada yang menjadi munafik ketika itu. Dan ada yang menjadi kafir ketika itu. Ya. Kenapa? Karena ini kejadian di luar nalar. Ini adalah mukjizat. Ini adalah keajaiban ketika itu. Ya. Banyak sekali yang menjadi kafir. Tiba-tiba, benar Muhammad lagi gila nih. Muhammad lagi stres nih. Dia lagi lihat umat Islam lagi sedih, lagi kelaparan, dia akhirnya jadi seperti ini. Seperti itu ketika itu. Tetapi ketika itu ada lagi satu orang sahabat yang belum mendengar cerita ini. Siapakah dia? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Jahal melihat di sekitar itu, siapa nih Islam yang belum mendengar cerita ini? Wah, Muhammad mampus agama kamu hari ini. Semua sudah saya boikot. Semua kamu sudah kelaparan, kamu sudah tidak punya harta lagi, banyak yang sakit, pendukung kamu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu stres, udah mampus agama kamu. Wah, itu kalau kata Abu Jahal. Tetapi ketika itu Abu Jahal memanggil Abu Bakar. Siapa yang belum hadir? Abu Bakar. Dia datang kepada Abu Bakar lalu menceritakan, Muhammad lagi stres. Kejadiannya seperti ini, persis yang diceritakan oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Muhammad itu dari kecil beliau tidak pernah berbohong. Beliau diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat waktu itu yang ada di kota Mekkah. Selama beliau menjalankan tugas, beliau tidak pernah ingkar. Bahkan kalau orang-orang kafir kalau ingin menitipkan harta kepada Muhammad. Ya, kalau musim pacaklik, kalau Muhammad bilang bahwa di belakang gunung ini ada tentara yang mau nyerang, kota Mekkah pasti percaya. Ya kepada Muhammad. Muhammad selama ini tidak bohong. Kata Abu Bakar, bahkan kalau saya melihat dinding yang berwarna putih, semua putih, kita semua menyaksikan putih, tapi kalau kata Muhammad, dinding ini hitam, maka saya akan mengatakan hitam. Justru mata saya yang salah kalau kata Abu Bakar. Saya percaya, lebih dari ini pun saya percaya kalau Nabi Muhammad yang mengatakan. Lalu Abu Bakar dibawa oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad agar mendengar cerita itu langsung. Ya Rasulullah, apakah betul cerita ini engkau yang mengatakan? Kata Nabi Muhammad, betul saya yang menceritakan. Saya mengimanimu, saya percaya kepadamu, bahkan lebih dari ini pun saya percaya. Umat Islam ketika itu bingung. Wah,
Ada orang yang masih percaya dengan kejadian aneh kayak gini. Gitu ya. Bingung, dan masih banyak orang yang masih ragu terhadap kejadian ini. Kira-kira Rasulullah itu lagi stres atau kira-kira Rasulullah itu benar? Sehingga ketika itu diuji sekali, digoncang sekali keadaan. Ya. Akhirnya Abu Bakar meminta bukti kepada Rasulullah, bukan bukti untuk tidak yakin seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, "Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, perlihatkan bagaimana Engkau menciptakan kehidupan." Ya, bukan karena saya tidak percaya, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk agar orang-orang yang ragu hari ini kepada Nabi Engkau diyakinkan kembali. Abu Bakar kan seperti itu. Rasulullah, saya bukan tidak percaya, saya percaya kepada Engkau, tetapi hari ini banyak sekali orang yang meragukan kejadian ini. Apakah Engkau punya maksudnya bukti untuk membuktikan supaya orang-orang yang ketika itu menjadi percaya? Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar pun mengaudiensi masyarakat ketika itu, bertanya, adakah di Mekah yang sudah ke Masjidil Aqsa? Ada banyak sekali yang mengaku umat kafir ketika itu yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa. Dan orang Mekah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kota Mekah, terutama berkunjung ke Masjidil Aqsa. Kalau bilang berdagang paling sampai ke Yaman ketika itu. Beliau dagang nggak nyampe ke Masjidil Aqsa. Ya. Lalu orang Mekah juga tahu bahwa Rasulullah tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Akhirnya diaudiensi lah. Muhammad, coba ceritakan tentang Masjidil Aqsa oleh kamu. Ya, katanya kamu sudah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah menceritakan bahwa Masjidil Aqsa pintunya ada sekian, warnanya begini, kiblatnya di seperti ini, mimbarnya ada di sini, ininya bentuknya seperti ini, jalan rutenya adalah ke sini. Diceritakan detail oleh Nabi Muhammad sehingga orang Mekah ketika itu yang sering ke Masjidil Aqsa mereka tercengang. Bener nih. Ya. Tetapi bisa saja itu mah biasa aja. Kalau orang yang tidak percaya masih mendebat. Tapi kata Rasulullah, aku punya bukti yang terakhir. Rasulullah ketika itu ingin membuktikan bahwa ucapan beliau adalah benar. Yaitu nanti beberapa hari kemudian akan datang kabilah ke kota Mekah. Saya karena ketika perjalanan ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit, setelah pulang dari langit menuju kota Mekah, saya melihat sebuah kabilah yang akan menuju kota Mekah, yaitu rombongan. Orang-orang yang dagang, orang-orang yang berniaga, sedang kembali ke kota Mekah ketika itu. Dan kata Rasulullah, di kejadian suatu saat di dekat sebuah lembah unta mereka hilang, kata Rasulullah. Lalu aku memberitahu, ketika aku di atas buruk memberitahu, hei fulan, unta kamu ada di lembah. Akhirnya mereka, rombongan itu mencari untanya ke lembah. Lalu rombongan itu menemukan untanya dan kembali ke kota Mekah. Dan beberapa hari kemudian kata Rasulullah, akan datang kabilah itu ke kota Mekah. Akhirnya inilah kejadian yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang masih ragu ketika itu. Ada umat Islam yang langsung percaya ketika Abu Bakar mengatakan bahwa saya percaya Nabi Muhammad. Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Ada yang langsung percaya, umat Islam yang kuat keimanannya langsung percaya. Tetapi ada umat Islam yang lemah, ragu-ragu. Ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Dan kejadian inilah yang ditunggu. Ternyata benar. Beberapa hari kemudian datanglah rombongan itu ke kota Mekah. Lalu ditanyakan oleh orang-orang Mekah bersama-sama, betulkah kamu sekian orang? Betul. Nabi Muhammad itu sampai memberitahukan jumlahnya. Betulkah kamu sekian onta? Betul. Betulkah kamu di jalan tadi, misalkan beberapa hari yang lalu kamu kehilangan onta? Betul. Ketemu di mana onta kamu? Di lembah. Kenapa ketemu? Karena ada yang mengingatkan kami bahwa onta kami di Mekah. Dan ketika itu umat Islam semua percaya kembali. Dan umat jahiliyah pun yang ketika itu ada yang kafir, kalau ketika sudah melihat bukti nyata seperti ini, mereka langsung percaya kembali. Ada yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW dengan kejadian ini. Dan kejadian di akhir Isra Mi'raj ini menjadi pelajaran bagi kita semua adalah dalam agama Islam itu bukan masalah masuk akal atau tidak. Bukan masalah nanti bisa dicerna atau tidak. Tetapi dalam agama Islam yang dipertaruhkan adalah kamu, saya percaya atau tidak dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian seperti ini, kejadian yang di luar nalar seperti ini dalam agama Islam itu sudah biasa. Bagaimana dulu ketika Nabi Musa membelah lautan, setiap umat percaya kok dan bisa menyaksikan. Bahkan umat Yahudi pun tahu di dalam sejarahnya bahwa Nabi Musa membelah lautan.
Ketika Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati, bisa diberikan mukjizat oleh Allah, orang Kristen juga tahu kok mereka tentang mukjizat Nabi Sulaiman, bisa ngobrol dengan jin, jinnya menjadi bawahannya, bisa memindahkan istana dalam sekejap. Itu udah diceritakan, kejadian-kejadian di luar nalar seperti ini udah biasa di dalam agama Islam. Begitupun ketika kita, jangan aneh apabila Rasulullah SAW mampu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, lalu balik lagi ke kota Mekah dalam semalam. Bagi kita, jangan sampai umat Islam akhir zaman, kita sudah melihat Allah menceritakannya di dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakannya di dalam surat Al-Isra, Allah sudah mengatakannya di dalam surat An-Najm kepada kita. Jangan sampai umat akhir zaman kita masih meragukan atau masih mempertanyakan kejadian-kejadian yang ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, nanti ketika kita sebagai agama Islam, jangan pernah meragukan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang terdapat dalam hadis Rasulullah, yang terdapat di dalam Al-Quran. Kewajiban bagi kita adalah meyakininya, mempercayainya. Sedikit saja ragu dengan kejadian-kejadian yang diberitakan oleh Al-Quran, apalagi jadi diberitakan langsung oleh Rasulullah SAW, bisa menyebabkan nanti kita kepada kekufuran. Hal seperti inilah yang harus kita jauhi sebagai sikap, bagi pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj. Jadi kalau kita mau ambil pelajaran dari 3 kejadian ini, yaitu adalah kejadian sebelum Isra Mi'raj, bagaimana orang-orang terdahulu mempertahankan agama Islam. Mereka rela sampai kelaparan, mereka rela nanti sampai ditindas, mereka rela sampai dihina, mereka rela sampai dikucilkan, sampai diacuhkan, ya. Itu adalah kejadian sebelum Isra Mi'raj, ya. Lalu kalau kejadian setelah Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj adalah ketika ada masalah mereka kembali kepada Allah. Begitupun kita, ketika kita ada masalah, kalau dari pelajaran kejadian Isra Mi'rajnya adalah kembalilah kepada Allah, mintalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala solusi, yaitu dengan cara melaksanakan salat yang 5 waktu. Dan kalau dari kejadian setelah Isra Mi'raj adalah kita jangan sampai tidak percaya dengan semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan, kalau kamu mau sukses, sholatlah kamu. Nggak ngerti saya mah. Mending usaha, mending saya belajar, mending saya kerja, baru pasti saya akan sukses. Nggak ngerti kalau saya dengan sholat. Dengan Islam itu bukan seperti itu. Kalau kita mengaku agama Islam, ketika Allah memerintahkan, kalau kamu sholat pasti bahagia, pasti sukses. Coba, yakini itu. Ketika Allah mengatakan, kalau kamu ingin kaya, coba bantu orang yatim. Coba bantu orang miskin. Nggak ngerti, saya mah ngasih uang bisa membuat saya kaya. Ya, Islam itu nggak bisa dimengerti seperti itu. Tetapi Islam itu wajib dipercayai, wajib diyakini, apalagi kalau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, di dalam kejadian Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil pelajarannya adalah hal-hal yang tadi. Yuk kita pertahankan. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah, yang terakhir dari saya, ingin menyampaikan tentang urgensi dari salat 5 waktu. Ya, dari salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat 5 waktu ini bisa menjadi perantara kita langsung meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, prosesnya seperti Allah buat seperti kejadian Isra Mi'raj itu, kita harus bersuci dulu. Kita harus berbenah dulu, kita harus merapihkan dari najis-najis dulu. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus dalam keadaan khusyuk. Diakhiri dengan tahiyat, kita memuji Allah, kita bertemu dengan Allah. Diakhiri dengan sujud, kita berdoa kepada Allah, seperti itu. Dan urgensinya adalah kalau Allah mengatakan ini adalah alat menjadi barometer apakah kamu suka kepadaku, apakah kamu rindu kepadaku. Barometernya adalah dari sholat. Walaupun kita sudah banyak bersedekah, kalau kita tidak rindu kepada Allah, kalau kita jarang bertemu Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kamu akan celaka. Kalaupun kamu suka saum dan lain sebagainya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salatlah yang akan menjadi tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka agama Islam ini akan tegak. Dan paman hadamaha faqad hadamad-din. Apabila salat ini sudah tidak ditegakkan, maka agama ini akan menjadi hancur. Ketika itu kondisi Islam sangat terpuruk sekali, sangat kelaparan sekali.
Ya, kondisi itu banyak yang sakit, pendukungnya banyak yang meninggal ketika itu. Tetapi dengan perintah sholat ini, para sahabat sholat ketika itu, mulai menegakkan sholat, mulai merapihkan sholat, mulai merapihkan barisan, merapihkan saf. Akhirnya Rasulullah dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melebarkan dakwah beliau. Beliau coba hijrah ke Habasyi, karena di Taif sudah ditolak, coba beliau dakwah ke Habasyi. Coba beliau lari ke Yasrib. Akhirnya setelah itu umat Islam dipertemukan, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang dari luar daerah, sehingga umat Islam waktu itu memutuskan ada yang hijrah ke Habasyi, ada yang hijrah ke Madinah sebagian, dan diakhiri semua hijrah ke kota Madinah. Dan setelah itu semua permasalahan umat Islam ketika itu diselesaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kuncinya adalah karena umat Islam itu waktu itu adalah menegakkan sholat. Begitupun kita hari ini. Untuk membuat Islam menjadi maju, bukan umat Islam menunggu kaya semuanya, bukan. Menunggu menjadi pejabat semuanya, bukan. Ya, karena walaupun umat Islam sudah banyak yang menjadi pejabat, kalau tanpa salat akan hancur juga umat Islam. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bertemu dengan Allah, mereka tidak pernah langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hari ini misalkan banyak yang kaya, tetapi ketika mereka tidak salat, mereka akan enggan mengeluarkan hartanya untuk berbagi dan lain sebagainya. Tetapi kata Rasulullah, yang akan menjadi penegak agama ini adalah rapihkan kembali barisan, rapihkan kembali salat. Ketika kamu memiliki masalah dalam rumah tangga, jangan dulu melakukan yang lain. Coba ingat kembali Allah, ketemu dengan Allah sehari 5 kali, mengadu kepada Allah langsung. Kita meminta kepada Allah, kalau bisa tambah dengan salat malamnya, tambah salat duhanya, tambah. Kita rindu bertemu dengan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rindu, apakah kita ingin dari jauh komunikasi dengan Allah, atau ingin di rumah Allah? Kalau bagus berkunjung ke rumah Allah kalau ada masalah. Ya Allah, saya ada masalah. Ya Allah, saya hidup. Kata Rasulullah, kalau kamu sampai menegakkan ini, maka akan selesai semua permasalahan kamu. Idza salaha kullu amal, wa idza fasada kullu amal. Kata Rasulullah, kalau kamu tegak salatnya, maka amal kamu akan Allah bantu diselesaikan semuanya. Tetapi ketika salat kamu hancur, kehidupan kamu akan dihancurkan. Ketika akhlak kamu jelek, ketika kamu salat, maka akhlak kamu akan diluruskan. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi ketika kamu baik, kamu tidak rindu kepada Allah, kamu tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlahan kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yang akan pertama kali saya verifikasi salat ini yaumul qiyamah adalah salat ini. Tidak ada toleransi dalam salat. Ketika kamu mampu berdiri, berdiri kamu salat. Kalau sudah gak mampu berdiri, kamu duduk dalam salat. Kalau sudah gak mampu duduk, berbaring kamu dalam salat. Tidak ada toleransi dariku untuk salat, karena aku rindu dengan hambaku. Ya, ketika ada masalah, ketika di perjalanan kamu, ya, jangan sampai tidak salat. Silahkan jamak qashar saja. Di kendaraan kamu salat, di kuda kamu salat, di kapal laut kamu salat. Tidak ada toleransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang salat ini. Karena salat ini adalah paling penting, menjadi pondasi di dalam agama Islam. Oleh sebab itu, yuk, di akhir dari kejadian Isra Mi'raj ini adalah kita bisa melihat kejadian bagaimana Islam yang ketika itu terhimpit di dalam dakwahnya, tertekan secara psikologisnya, kurang di dalam hartanya, bisa bangkit, bisa memiliki negara, bisa memiliki pasukan, bisa memiliki pasar sendiri, bahkan bisa menguasai dunia. Dengan kunci diawali membersihkan diri, menghadap kepada Allah, laksanakan sholat, rapatkan barisan, maka kita akan bisa menjadi umat yang kuat kembali. Mudah-mudahan setelah kita sukses dalam sholat, kita akan sukses dalam zakat. Karena zakat itu perlu harta yang banyak. Sulit orang yang nggak tegak sholatnya memiliki harta yang banyak, sulit. Maka kata Allah, setelah sholat maka kamu akan bisa zakat. Ya, setelah zakat maka kamu nanti saum. Setelah itu semua kamu akan bisa haji. Oleh sebab itu, yuk, sholat ini menjadi pondasi utama, dan ini menjadi kenang-kenangan, oleh-oleh dari Allah. Ini cara kalau kamu ada masalah nanti. Jadi Nabi Muhammad waktu itu ada masalah, ketemu dengan Allah, kata Allah, kalau nanti kamu ada masalah lagi, hubungi saya. Ini adalah alat untuk menghubunginya, yaitu salat. Mudah-mudahan kita semua dari kejadian Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran, dan mudah-mudahan kita semua seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Rabbij'ana muqimas salah. Ya Allah, jadikan saya menjadi ahli salat. Wa dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku menjadi ahli salat. Rabbana taqabbal doa, kata Nabi Ibrahim, ya Allah kabulkan doa saya. Cuma satu keinginan Nabi Ibrahim, yaitu ingin bisa salat
karena beliau ingin langsung ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, kalau tanpa hidayah salat ini berat. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun. Salat ini berat illa 'alal khashiin, kecuali kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita rindu dengan Allah. Kamu salat pasti akan terburu-buru kecuali kamu rindu kepada Allah. Kamu sujud pasti akan terburu-buru kecuali kamu rindu ngobrol dengan Allah. Kamu baca Fatihah dan lain sebagainya buru-buru pasti karena kamu tidak rindu kepada Allah. Tetapi ketika alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ketika kamu rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan bersegera salat. Pasti kamu akan berlama-lama dalam salat. Pasti kamu akan bertumaninah di dalam salat, dan setelah itu pasti kehidupan kamu akan dirapihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, masalah dalam negara kita hari ini, di dalam dunia hari ini, di lingkungan kita hari ini, di sekolah kita hari ini, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diawali, yuk tegakkan salat, rapihkan salat, rindu kepada Allah, mengadu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alna wa dzurriyyatina wa talamidina muqimas salah. Rabbana taqabbal doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah kepada Ustadz Miftahul Ulum yang telah menyampaikan materi terkait Isra Mi'raj ya. Ustadz tertegun ke materi terakhir yang dibahas oleh beliau terkait sholat. Sungguh sangat penting ya sholat itu. Bahkan kenapa SIT Askia terutama baik dari SD, SMP, dan SMA itu sangat mementingkan sekali sholat. Bisa dilihat dari ujian praktek sholat. Ketika Ustadz guru baru di Askia, ini kenapa tiap semester gurunya tes sholat, kemudian siswanya juga tes sholat. Dan mungkin kalian yang dari SDIT, itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan hampir 12 tahun, itu tiap semester dites sholat. Mungkin ketika orang awam berpikir, kenapa tiap semester dites sholat? Ternyata sungguh sangat luar biasa bagaimana urgensi sholat tersendiri ya, yang tadi disampaikan sempat di akhir oleh Ustadz Miftahul Ulum. Dan ada kaitannya juga dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Betapa itu merupakan kiblat pertama umat Islam, dan sekarang kondisinya sungguh bisa dikatakan menyedihkan. Ustaz lihat beberapa berita terakhir, bahkan umat muslim yang ingin sholat di sana ketika diperbolehkan pun itu tidak untuk semua usia. Jadi pas Ustaz lihat itu di berita, Zionis itu kebetulan dikuasai oleh Zionis, bahkan hanya orang-orang tua saja yang boleh sholat di sana. Gak tahu kalau info terakhir seperti apa ya, itu beberapa bulan yang lalu Ustaz lihat. Ya kemudian ada beberapa informasi yang Ustaz sampaikan. Yang pertama terkait kata-katanya Ustaz bisa sebut bukan penugasan ya, ini bukan tugas, ini mah kewajiban sebenarnya. Sebenarnya penugasan, tapi tugasnya itu bukan suatu hal yang belum pernah kalian lakukan. Ustaz yakin tugasnya ini rutin kalian lakukan tiap hari. Apa itu? Yaitu sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari. Dan ini sudah dimulai pertanggal 1 Februari 2021. Yang dulu wali kelas kalian menggalakkan gerakan sholat subuh. Kemudian Ustaz lihat, Ustaz kebetulan mengajar di SMA IT, Ustaz melihat ada dibuat tim pengingat sholat subuh. Jadi kelas-kelas itu dibagi kelompok, kemudian saling membangunkan untuk sholat tahajud dan sholat subuh. Nah, untuk tugas kajian kita pada kali ini, Isra Mi'raj ini, yaitu apa? Sholat subuh berjamaah. Yang Ustaz, dari kemarin juga saya mah sholat subuh misalkan ya. Ya silakan lanjutkan. Ya, yang tadi, Ustaz kemarin saya bolong-bolong. Semoga setelah ada kajian ini, sholat subuhnya ditingkatkan lagi. Dan pada tanggal 15, itu didokumentasikan serentak pada tanggal 15. Kemudian kalian upload. Kalian kirimkan foto kalian ketika sholat berjamaah, bukan pas sholat berjamaah cekrek, bukan. Pas lagi ke masjid, pas berjalan, pas ada yang sedang azan boleh, dan dikirimkan ke wali kelas. Dan satu lagi Ustaz lupa, insya Allah ketika kajian ini, pas kajian ini, wali kelas kalian akan mengirimkan form refleksi, Google Form refleksi,
silahkan itu wajib diisi Google Form ya. Jadi selain kalian mengabsen di grup WA kelas, kalian juga wajib mengisi Google Form yang mungkin nanti sudah disediakan dan nanti pasti akan dikirimkan oleh wali kelas kalian. Mohon untuk diisi. Isi pertanyaannya misalkan nama, kelas, itu kan isiannya apa, nanti diisi silakan. Itu sebagai bukti kalian menyimak kajian ini ya. Kemudian ada tugas satu lagi, itu tadi sholat subuh. Kemudian yang pertama, bukan sholat subuh, yang pertama kalian mengisi Google Form, beres kajian ini. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Kemudian tugas yang ketiga, tanggal 12 sampai 15 Maret, memberikan perlengkapan kebersihan seperti karbol atau disinfektan atau pembersih lantai atau hand sanitizer atau lain-lain kepada masjid di dekat rumah kalian. Dan didokumentasikan dan foto sama seperti sholat subuh tadi dikirimkan kepada wali kelas. Ustadz, saya ingin infaknya sanitizer, boleh. Ustadz, saya ingin infak ke masjidnya pembersih lantai, boleh. Jadi selain kalian sholat subuh berjamaah, kalian juga mendonasikan sanitizer, alat kebersihan atau alat pel atau apa pembersih pel, silahkan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Insya Allah itu menjadi ladang pahala untuk kalian. Jadi ketika awalnya mungkin kotor, kalian menginfakkan apa alat pembersih, syukur-syukur kalian pun ikut ngebersihin bareng DKM dan bersih, dipakai sholat, pahalanya mengalir ke kalian. Itu tugasnya. Mohon. Oke, sekalian dengan pembersihnya juga katanya ya, seperti itu. Sapu dan sebagainya itu. Ya, oke, pembersih juga. Pembersih. Oh, bebersih juga. Oh, ya terima kasih Ustaz Ulfi. Ya di samping Ustaz ada Ustaz Ulfi tadi. Oh, katanya di samping itu oke, ikut membersihkan masjid juga seperti itu ya. Oke, tapi itu tergantung ya Ustaz. Misalkan SMIT itu ada muridnya orang Bandung. Ustaz, di saya zona merah dan pemerintah menyatakan masjid ditutup sementara dan tidak bisa ke masjid. Itu jangan memaksakan. Tapi kalau masjid kalian terbuka, DKM-nya ada, kalian suka sholat subuh di situ, suka sholat berjamaah di situ, ya tidak ada salahnya. Misalkan ke ketua DKM-nya, Ustadz, ini saya memberikan sanitizer atau lap ini. Kapan kira-kiranya membersihkan masjid ini? Kenapa? Saya ingin ikut membantu. Misalkan dalam satu perum kalian punya teman nih 3 orang, silakan bareng-bareng seperti itu ya. Nanti dipotokan bareng-bareng kan, subhanallah ya. Ini Ustadz, ini kebetulan Ustadz Ulfi ya yang punya ide ini sungguh luar biasa. Ustadz sangat apresiasi sekali ya ide ini. Kemudian atau bukan ya, bukan siapapun yang mungkin ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya program Cinta Al-Aqsa ya. Penggalangan dana untuk Masjid Al-Aqsa dengan mengirimkannya ke rekening Askia. Sebenarnya nanti lebih lengkap itu agenda setelah ini ke Askia Charity dengan nomor rekening 16100439995 atas nama Bank Muamalat. Insya Allah untuk info ini akan di-sharekan juga oleh wali kelas dan menambahkan kode unik di belakang nominalnya. Misalkan 011 contoh transfer sebesar 50.000 dan sebagainya. Insya Allah info ini nanti lebih lengkapnya akan diingatkan kembali oleh wali kelas kalian. Dan setelah kajian ini tidak beres dulu, insya Allah kalian akan menyaksikan video tentang kenapa kita harus mencintai Al-Aqsa. Sebenarnya sudah sempat oleh Ustadz Miftah tadi digali kenapa kita kondisi Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Tetapi setelah ini kita akan ada kajian khusus terkait video Cinta Al-Aqsa dari KNRP atau Sahabat Al-Aqsa ya setelah acara ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu seperti itu. Intinya program Cinta Al-Aqsa ini pun akan di-sharekan oleh wali kelas selama 4 hari dan sebagainya. Jadi pantengin juga grup kelas kalian. Mungkin itu dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ada lagi Ustadz ya? Takut saya ada kelupaan, tidak ada? Tidak ada. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Miftahul Ulum yang telah membagikan banyak ilmu untuk kalian. Dan setelah ini jangan lupa, jangan dulu tidur. Dan jangan dulu kemana-mana, ingat isi Google Form. Isi Google Form, refleksi diri, isi sebagai bukti kehadiran kalian. Dan setelah ini insya Allah akan ada kajian terkait Al-Aqsa dari KNRP. Kalau Ustaz lihat di pamfletnya itu langsung dari Syekhnya ya, Syekh Palestinnya. Ya mungkin nanti silakan kalian simak kajian seperti apa. Dan kurang lebihnya Ustaz mohon maaf, Ustaz mewakili
kesiswaan SMA ITS Kia, kemudian kesiswaan SMP ITS Kia juga Ustazah Ulfi dan Ustadz Asrul. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam kajian kita di pagi hari ini. Silakan kalian melaksanakan semua tugas yang telah diinstruksikan. Insya Allah nanti wali kelas pun akan mengingatkan kembali tugas yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Seperti itu. Mungkin itu. Mari kita tutup bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Ustaz. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Silakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.